Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Christian Paulus. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, program studi teologi angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema tentang perbedaan antara Injil Sinoptik dengan Injil Yohanes. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui dalam Alkitab terdapat 66 kitab yang dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Yang semua kitab-kitab itu berpusat pada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika dalam Perjanjian Lama, kitab-kitab Perjanjian Lama menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus, maka di dalam kitab Perjanjian Baru adalah penggenapan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dunia, yang adalah juru selamat umat manusia untuk menebus manusia dari dosa. Nah, dalam kitab Perjanjian Baru ada 4 kitab Injil. Ya kan? Kita tahu kitab Injil dalam bahasa Yunani yang adalah Evangelion adalah kabar sukacita. Kabar sukacita tentang apa? Kabar sukacita tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dunia, tentang kedatangan juru selamat. Nah, keempat kitab Injil ini ditulis oleh penulis yang berbeda, ya kan? Ada Matius, Markus, ada Lukas, kemudian ada Yohanes. Dan dari keempat kitab Injil ini dibedakan juga menjadi dua bagian. Ada yang namanya Injil Sinoptik. Nah, kenapa bisa disebut dengan Injil Sinoptik? Apa itu Injil Sinoptik? Injil Sinoptik terdiri dari 3 kitab, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas. Injil Sinoptik yaitu dari kata sinoptik yang berasal dari bahasa Yunani adalah sin dan op. Sin berarti bersama. Op atau yang kita kenal dengan optik itu diterjemahkan sebagai pandangan. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan, Injil Sinoptik atau Injil Matius, Markus, Lukas merupakan Injil yang memiliki pandangan yang sama dalam mereka melihat Kristus. Jadi ketiga Injil ini mereka memiliki pandangan yang sama. Mereka mengangkat kisah Tuhan Yesus itu dari bawah, yaitu dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Tuhan Yesus Kristus, kehidupan pelayanannya, ajarannya, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, kematiannya hingga kebangkitannya. Puncaknya adalah ketika menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias atau Juru Selamat. Nah, kemudian berbeda dengan Injil Yohanes. Injil Yohanes tidak membahas tentang kehidupan Tuhan Yesus dari bawah, dari kelahirannya, dari kehidupan pelayanan. Tetapi Injil Yohanes dimulai dari atas, yaitu menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kemudian di ayat 14 pun dijelaskan lagi bahwa firman itu telah menjadi sama dengan manusia. Nah, jadi di kitab Yohanes langsung menjelaskan tentang keilahian Tuhan Yesus. Menyatakan bahwa ia adalah Tuhan, ia adalah juru selamat bagi umat manusia. Berbeda dengan Injil Sinoptik yang melihat kepada kemanusiaan atau kehidupan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita akan membahas tentang Injil Sinoptik. Injil Sinoptik ini ditulis oleh ketiga penulis yang berbeda, kita tahu, dan dari latar belakang yang berbeda pula. Kemudian Injil Sinoptik pun dituliskan atau ditujukan untuk orang-orang dengan latar belakang yang berbeda pula. Kalau kita melihat kembali, kitab Injil pertama yang dituliskan adalah kitab Injil Markus.
kitab Injil Markus dituliskan pertama kali sebelum kitab Injil lainnya ditulis. Jadi kalau kita melihat kepada kitab Markus, maka isi kitab Markus itu lebih sedikit dibandingkan kitab Matius dan kitab Lukas. Jadi Markus adalah penulis pertama kitab Injil. Dan kitab Markus itu ditujukan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi yang menekankan tentang kemesiasan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian setelah kitab Markus ditulis, disusul oleh kitab Matius dan Lukas, di mana kitab Matius dan Lukas ini memiliki isi yang lebih banyak dibandingkan kitab Markus. Dan isi dari kitab Matius dan Lukas ini sebagian besar merupakan isi cerita-cerita yang terdapat di dalam kitab Markus pula. Jadi penulis kitab Matius ini juga melihat beberapa kisah yang ada di dalam Injil Markus untuk dituliskan kembali di Injil Matius maupun di Injil Lukas. Matius sendiri adalah murid dari Tuhan Yesus. Matius sendiri adalah penulis kitab Matius. Dan dalam kitab Matius itu juga terdapat beberapa tulisan yang tidak terdapat dalam kitab Markus. Dan ada juga beberapa sumber lainnya, sumber Q. Itu bisa berasal dari rasul-rasul yang lain. Kemudian adalah kitab Matius. Nah, kitab Matius ini dituliskan untuk orang-orang Yahudi. Maka dari itu dalam pasal yang pertama itu dituliskan tentang silsilah Tuhan Yesus Kristus. Yaitu ia adalah anak Abraham, ia adalah anak Daud. Maka dari itu salah satu tema dari kitab Matius yaitu hubungan antara Yesus dengan nubuatan dalam perjanjian lama. Karena kita tahu bersama bahwa orang Israel sampai dengan saat ini masih menantikan kedatangan Mesias yang dijanjikan dari perjanjian lama. Padahal Yesus sendiri adalah Mesias yang sudah datang ke dunia. Kemudian kitab Lukas yang ketiga. Nah, kitab Lukas juga berbeda. Kitab Lukas ditulis oleh Lukas yang kemungkinan adalah seorang dokter yang menulis surat ini kepada Theophilus. Theophilus bukanlah orang Yahudi. Jadi kitab Lukas ini ditulis untuk orang-orang yang bukan orang Yahudi. Lukas menulis Injilnya dengan tujuan menyediakan riwayat yang akurat dan dapat diandalkan tentang semua kisah Tuhan Yesus Kristus dari kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian hingga kebangkitannya. Jadi kalau kita lihat di kitab Injil, maka kitab Injil Lukas itu memiliki isi yang lebih banyak dibandingkan kitab Injil yang lainnya. Memiliki cerita-cerita yang lebih banyak dibandingkan kitab Injil yang lainnya, yang tidak ada di kitab Injil Markus maupun yang tidak ada dalam kitab Matius. Nah, tetapi dalam ketiga kitab Injil ini, Matius, Markus, Lukas, mereka memiliki pandangan yang sama. Sekali lagi, pandangan yang sama melihat kepada Tuhan Yesus Kristus, melihat kepada sisi kehidupan Tuhan Yesus Kristus, kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus, menceritakan tentang biografi Tuhan Yesus, tentang kehidupannya, bagaimana Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, bagaimana Tuhan Yesus berkhotbah, ajaran-ajaran yang dia lakukan di depan banyak orang. Nah, berbeda lagi dengan kitab Yohanes. Kalau kita melihat kepada kitab Yohanes, maka kita akan melihat satu sudut pandang yang berbeda. Satu sudut pandang yang berbeda dari ketiga Injil sinoptik ini, yang melihat tentang kehidupan kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus, di mana kitab Yohanes ini melihat kepada sisi keilahian Tuhan Yesus itu sendiri, di mana Tuhan Yesus lebih banyak menyatakan dirinya sebagai Mesias. Ya kan? Kalau kita lihat dalam kitab Yohanes, Yesus itu menyatakan dirinya dalam berbagai hal. Contoh, ia adalah pintu, ia adalah gembala. Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Kemudian ia adalah pokok anggur. Kemudian ia adalah roti hidup. Ia adalah air kehidupan seperti percakapannya dengan orang Samaria. Ia adalah pokok anggur yang benar. Nah,
semua tentang keilahian Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kitab Yohanes. Dan isi dari kitab Yohanes 90% kurang lebih itu tidak ada di dalam kitab Injil Sinoptik. Nah, terdapat beberapa lagi perbedaan yang ada di antara kedua Injil, maksudnya Injil Sinoptik dengan Injil Yohanes. Kalau kita melihat kepada Injil Sinoptik, maka Injil Sinoptik itu menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus dan pelayanan yang berpusat di Galilea. Tetapi kalau kita melihat kepada Injil Yohanes, maka pusat pelayanan yang Yesus lakukan adalah di Yerusalem dan di Yudea. Nah, kemudian apalagi perbedaan yang terdapat dalam kedua Injil ini? Di Injil Sinoptik, Yesus lebih banyak mengajar atau melakukan mujizat di depan banyak orang, di hadapan orang banyak. Tapi kalau di Injil Yohanes kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu lebih melakukan percakapan atau mengajarkan ajaran itu secara pribadi, yang bersifat pribadi atau perorangan. Seperti ia bercakap-cakap dengan Nikodemus, seperti ia bertemu dengan perempuan Samaria di sumur. Nah, jadi Tuhan Yesus lebih banyak pendekatan terhadap pribadi. Mengapa juga Yohanes menuliskan Injil Yohanes itu berbeda dengan Injil Sinoptik lainnya? Karena keadaan atau konteks pada saat ia menulis surat Injil Yohanes tersebut, di mana di kota Efesus ini adalah kota yang banyak melakukan penyembahan berhala dan orang-orang itu tidak ada yang mengenal tentang Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat keempat kitab Injil ini, kita melihat bahwa ketika ada banyak perbedaan yang terdapat dalam kitab Matius, Markus, Lukas, terlebih lagi kitab Yohanes, kita tidak melihat bahwa keempat kitab Injil ini sebagai perbedaan-perbedaan yang ada sebagai suatu kontradiksi atau pertentangan. Tetapi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kitab Injil ini justru akan melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga kisah tentang Tuhan Yesus Kristus ini menjadi utuh. Jadi kita bisa melihat bukan hanya tentang kehidupan biografi Tuhan Yesus Kristus dari ia lahir sampai ia mati, tetapi kita juga bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus benar-benar Allah. Yesus benar-benar Mesias, dia benar-benar juru selamat yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan dari keempat Injil ini pula kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman yang sempurna mengenai Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu ketika kita membaca keempat Injil, bukan berarti ketika kita sudah membaca Injil Matius, maka sudah pasti Injil Markus, Lukas, Yohanes sama saja. Sesuatu yang salah. Tetapi keempat Injil ini dituliskan karena mereka memiliki ciri khasnya masing-masing. Karena setiap penulis itu memiliki sesuatu yang khas yang tidak dimiliki oleh para penulis lainnya. Jadi demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberkati kita semua yang sudah mendengarkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.